Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya mau upgrade lagi di MN98 di bagian gardannya. Jadi yang udah saya beli knuckle cap metal, bahannya metal ya. Tapi ini bukan besi ya bahannya, karena ini tidak kena magnet. Jadi bahannya mungkin aluminium atau cor-coran. Di CVD-nya kalau ini memang besi. Jadi yang saya ambil nanti di gardan depan, gardan belakang. Gardan depan saya pakai knuckle cap metal, terus CVD metal sama bearing ya. Ini udah komplit bearingnya. Terus bagian belakang ini axle-nya juga besi ya, metal ya. Dan di as rodanya juga akan saya pasangin bearing. Ini saya mau pasangin bearing semua di as rodanya. Ini semua kurang lebih saya beli berapa ya? Ini depan ini harganya kalau nggak salah sekitar 125.000 ya seset. Sama si busing-busing ini, busingnya seperti ini untuk di knuckle cap bagian atas bawahnya. Dan baut-baut sudah dapat semua. Ini dibeli di toko online kemarin. Oke, langsung saya bongkar bagian gardan depan belakangnya. Oke teman-teman, saksikan terus video saya ya teman-teman. Oke, tadi saya lupa nih satu lagi, kopel ya. Ini saya upgrade jadi metal ya, karena yang kemarin video saya sebelumnya kopel plastiknya ternyata jebolnya itu ternyata di bagian sini nih. Jadi jebol ya, kepelintir sama si gearbox single speed karena torsinya besar, dia nggak kuat karena plastik ya. Jadi yang udah saya siapin kopel metalnya. Oke, sekarang ini gardan udah kebuka semua, tinggal kita bongkar aja. Tapi housingnya tetap pakai standar ya, tetap pakai plastik housingnya. Yang kita ganti dalamnya aja bearingnya sama axle belakang, depan knuckle sama CVD depannya, dan bearing-bearing dalamnya. Ini sudah saya bongkar semua ya, jadi tinggal kita buka si gardannya. Kita belakang dulu deh, yang paling gampang ngerjain di bagian belakang, karena belakang itu cuman masang si axle aja. Nah, dia kebuka. Jadi aslinya tuh mau MN semuanya ya, di axle-nya masih plastik, tapi batangnya asnya udah besi. Ini namanya final gear kalau saya bilang, final gearnya sudah metal ya, sudah besi. Jadi kita ganti cuman si axle ujungnya, dan nah ini kalau ini aslinya busingnya plastik nih, nanti kita ganti dengan bearingnya sudah saya beli. Ini prosesnya bukanya karena kan asli di press, jadi kita mesti tarik ya, ditarik paksa atau dipanasin dulu terus baru ditarik. Nah ini sudah terlepas ya teman-teman ya axle-nya, jadi bisa ditarik aja atau dipanasin, tapi tadi saya tarik aja, copot. Ini busingnya, busing plastiknya ini kita ganti pakai bearing semua ya. Nah ini pengerjaannya memang agak sedikit mesti PR ya, karena aslinya as roda MN itu dia ada gerigi di ujungnya ini, jadi si bearingnya nggak bisa masuk, dan axle yang metal pun nggak bisa masuk ya. Jadi kita mesti kecilin dulu nih, buang di geriginya, dibuang dulu. Nanti terus kita akan bikin coakan supaya si baut, bahasanya tuh baut kutu ya, baut kutunya bisa ngejepit di as rodanya. Bisa pakai gerinda atau coba pakai amplas kasar nih.
Seperti ini teman-teman nih. Sudah dicoak tuh, dibikin seperti ini ya. Jadi dibikin coakan ya. Ini untuk masuk si seperti ini. Jadi ya baut kutunya itu bisa ngunci ya. Jadi dia nggak selip. Oke, dibikin seperti ini. Dan ternyata ini juga mentok ya. Jadi ini mesti kita di amplas saja, amplas pakai amplas kasar. Jadi seperti ini, di amplas seperti ini. Jadi dia agak longgar. Tadi dia hexnya yang metal itu lebih besar sedikit, jadi seret di sini. Ya cuman itu aja sih. Cuma di amplas ini dikit, sama as rodanya, axle-nya tuh dibikin coak seperti ini. Memang sih agak butuh ini ya, pakai gerinda tadi, ngerjainnya pakai gerinda. Ini setelah sudah di gerinda, sudah di set ulang, jangan lupa baut kecilnya ini dilem pakai Loctite ya. Jadi walaupun dia metal tapi tetap aja kadang-kadang suka lepas, jadi kita mesti tetesin pakai Loctite yang warna biru aja ya, jangan yang merah, karena yang merah nggak bisa dibuka lagi nanti. Kalau biru cuma dipanasin aja, nanti dia akan kebuka sendiri. Sedikit aja ngasihnya seperti ini. Nah, ini kita setting ya, jangan terlalu lepas banget si asnya, ada spelling sedikit ya, kalau enggak nanti dia seret puter. Tapi kalau terlalu longgar pun dia jadi gardannya bisa selip ya giginya karena terlalu oblak. Jadi dibikin agak sedikit aja kendornya. Lalu kita pasang cover atasnya ini, dipastikan dulu tidak seret. Nah, lancar ya teman-teman ya, lancar. Oblaknya dikit aja nih seperti ini, spelengnya sedikit aja gitu teman-teman. Jangan lupa digemukin ya, ini kasih grease. Setelah itu pasang covernya ya. Ya, lancar. Baru kita rakit untuk pinionnya ya. Lalu pasang kopelnya, kita cek ya, putarannya harus lancar ya. Ini si gardannya tidak boleh tersendat, harus lancar. Selanjutnya kita sudah bisa rakit yang bagian belakangnya. Nah, sebelum kita rakit belakangnya, karena depannya kita mau ganti knuckle dan CVD jointnya, jadi kita kerjain dulu yang depan ini. Ini as roda depan ya, ujungnya masih model begini ya. Nanti kita akan ganti dengan model seperti ini, CVD jointnya ya. Ini sama seperti belakang ya prosesnya ya, ditarik aja terus nanti dikikir atau digerinda, terus dibikin jalur untuk si baut kutunya ini, sama seperti yang belakang prosesnya. Ini dia knuckle cup yang plastik. Nah, ini knuckle cup yang metal. Dilepas yang
ujung dari as roda yang aslinya, langsung digerinda, dibikin coakan seperti ini ya teman-teman. Coakan seperti ini agar CVD-nya baut kutunya tuh bisa ngunci. Nah, kalau yang belakang kan saya bikin agak lebar karena kita ngejas kanan kirinya. Nah, ini ternyata yang depan ini agak lebih ribet ya masangnya dan bikinnya, karena as rodanya pun itu mesti dipotong kurang lebih sekitar kemarin itu setebel ini nih, kurang lebih saya ukur dulu pakai smart. Kurang lebih kemarin itu saya potong as roda setebel ini dia 5 mili. Jadi as roda itu dipendekin 5 mili, dibikin coakannya juga harus yang got aja ya, jangan sampai kesini ya, jadi ngunci. Nah, ini hexnya, CVD-nya AC jangan sampai nongol ya, dipotong kurang lebih 5 mili aja. Kalau kepanjangan nanti pada saat dia belok nih mentok tuh sama as rodanya, jadi nggak boleh nongol as rodanya. Memang agak susah yang depan nih ngerjainnya, mesti ngukur dulu, motong dulu, terus bikin coakan. Nah, begitu pasang, problem berikutnya adalah masalah berikutnya di housingnya Pak. Housingnya ini, housing ini kurang gede nih, dan kurang gedenya tuh banyak. Jadi dia tuh mentok sama baut kutu, mentok sama si CVD-nya gitu. Jadi ini kita mesti cowak ya, mesti digedein nih, sini dikit pakai amplas aja sih biar aman, jangan terlalu gede. Dan yang tadinya di sini ada busing itu tidak bisa dipakai karena si CVD-nya tuh masuk di sini ya. Nah, jadi bonggol si CVD-nya tuh masuk di tempat busing yang tadinya harus, saya pikir bisa dipasangin bearing, ternyata nggak bisa ya. Jadi dia nongol di sini masuk si CVD-nya. Nah, baut kutunya itu jadi nyangkut dikit ya, karena si plastiknya itu lebih kecil. Jadi akhirnya dikerok dulu pakai cutter, digedein dulu pakai amplas, baru bisa lancar. Pengerjaan depan emang agak susah ketimbang belakang. Nah gitu teman-teman, prosesnya ya guys, sudah beres semua. Jangan lupa saya ingetin untuk ngelem pakai Loctite untuk baut kutunya di dalam CVD ini, karena pasti kendor lagi. Jadi jangan lupa pakai lem itu. Oke, kita pasang dulu CVD-nya. As roda sudah beres, kita taruh dulu. Lanjutnya kita kerjain di knuckle cup ya. Knuckle cup ini nggak gitu susah, tinggal dibuka yang asli, pasang yang metal ya. Jangan lupa bearingnya dikasih gembok sedikit atau dikasih oli sedikit. Nah, ini memang agak susah nih, si kuningannya masuk, jadi kuningannya ditekan aja, dipres. Nah, ini pemasangan bautnya harus pakai, tetap saya lagi pakai Loctite ya, karena bautnya ini tidak bisa kita bikin kencang. Kalau dibikin kencang nggak bisa belok ke knuckle-nya, karena bautnya itu diam ya. Jadi bautnya itu ngikutin knuckle ya, bukan ngikutin si gardan, jadi harus kendor. Nah, biar nggak copot bautnya, kita harus pakai si Loctite. Nah gitu aja sih, pemasangan ini nggak gitu susah. Oke, langsung dirakit aja ya si knuckle yang sebelah sini, dan as rodanya kita naikin lagi. Ya, ini udah terpasang ya knuckle cupnya. Saran saya jangan dipasang dulu cover gardannya, knuckle cupnya dulu, terus lalu kita tes ya. Kita tes putarannya lancar tidak, dibelok-belokin, ada yang nyangkut nggak. Nah, biasanya nyangkut itu di baut kutunya ini, di rumah si gardannya ya, karena baut kutunya agak nongol sedikit ya, nggak mungkin rata.
Bisa sih dibikin rata tapi takutnya selek, jadi agak nongol sedikit banget, rata lah hitungannya agak nongol dikit. Itu nanti muter dia akan mentok ke housing apa rumah gardan, jadi itu yang mesti kita perhatiin ya. Nah, begitu sudah lancar normal semua, baru kita pasang cover atasnya, tapi jangan lupa dikasih grease ya. Seperti biasa, jangan lupa kasih grease lagi. Ini ada bearing di ujung nggak ada ya sama sekali, jadi bearingnya itu di dalam sini sekalian, jadi satu di knalkap. Nah, dia ada bearingnya, bearingnya dua ya, luar dalam. Di luar juga ada, di dalam juga ada. Nah, seperti ini bearingnya. Nah, jadi bearingnya itu gede ya, di luar ada, di dalam. Jadi di knalkap ini ada dua bearing, luar dalam, sama kanan kiri juga luar dalam. Jadi bearing di di gardan udah nggak dipakai lagi tuh, jadi dia harus lancar seperti ini, aman. Baru kita pasang si cover gardan atasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, beres dah aman. Diputer-puter, dicoba diputer, dibelokin patah ya, belokin patah, diputer, aman. Oke, berarti udah oke ya. Ini goyangannya juga jangan terlalu banyak, spillengnya harus sedikit aja, jadi bebannya nggak kebanyakan oblak ya. Lalu pasang baut atas ini seperti biasa, di Loctite sedikit supaya tidak copot. Oke, ini udah kerakit ya. Dipastikan beloknya aman, tidak seret, sudah dikasih grease, sudah lancar. Selanjutnya kita rakit seperti semula dan kita pasang di RC nya. Oke teman-teman, di video kali ini sudah selesai untuk upgrade di bagian gardan, di kaki-kaki ya, ada kopel, bearing di as roda, X ujung di belakang, CVD di bagian depan ya, knalkap juga ya. Oke, nah ini setelah kepasang semua, kita cek lagi lancar atau tidak. Dan ini kalau pakai knalkap yang metal dan CVD, dia beloknya bisa lebih patah ya teman-teman ya. Jadi ketimbang yang plastik, yang stoknya yang lama, originalnya lebih patah. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.